Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnufit. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah Dr. Husnufit MPDI, alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember dan alumni Magister Pendidikan Islam YN Sunan Ampel, Surabaya. Juga sebagai pemimpin redaksi menaramadinah.com dan pemilik penerbit Menara Madinah Buku dan percetakan Menara Madinah Buku. Juga sebagai Ketua Takmir Mushola Al-Ikhlas Surabaya. Kali ini dalam rangka menyambut Hari Santri yang nantinya jatuh pada 22 Oktober 2024. Saya menerbitkan kembali buku yang berjudul Para Kiai Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Buku ini bercerita tentang para kiai yang berjuang pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan peran dari para kiai pada saat pertempuran Ambarawa, juga pada saat penyobekan bendera merah putih di Hotel Oranye, juga menceritakan tentang para kiai yang terlibat dalam peta pembela tanah air. Dan di sini buku ini yang saya terbitkan kembali ada sekitar 19 kiai yang andil dalam perang kemerdekaan. Nah, di buku ini tidak ada Habib gitu. Kenapa tidak ada Habib? Karena memang pada zaman awal kemerdekaan itu tidak ada peran Habib dalam mempertahankan negara Republik Indonesia dalam agresi militer pertama. Pemirsa yang saya hormati, bahwa buku ini juga menceritakan tentang Kiai Subhi yang merupakan sebagai tokoh yang memunculkan senjata bambu runcing untuk melawan agresi militer Belanda, agresi militer dari Inggris di Ambarawa itu. Baru diketahui pada saat akan perang di Ambarawa, Palegan Ambarawa, bahwa Jenderal Sudirman itu waktu itu jabat sebagai kolonel ya, itu minta nasihat kepada Kiai Subhi, ini yang saya tulis ini, beliau Kiai Temanggung, minta nasihat dan minta doanya akan melawan tentara Inggris yang mau masuk Indonesia, yang sudah masuk Indonesia untuk menyelesaikan tawanan perang Jepang. Dan pasukan Inggris ini dibonceng oleh tentara Belanda yang namanya Nika itu. Baru diketahui bahwa Jenderal Sudirman
kenapa meminta restu, minta doa, minta nasihat kepada Kiai Subhi akan melakukan peperangan dalam pertempuran Palagan Ambarawa melawan Inggris. Karena apa? Karena dianggap Kiai Subhi memiliki pemikiran yang bagus, orangnya soleh, ilmunya tinggi, dan nasionalis pro kemerdekaan. Kenapa Jenderal Sudirman itu tidak meminta nasihat kepada Habib? Karena Jenderal Sudirman tahu bahwa para Habib Ba'alawi waktu itu adalah pro Belanda dan mendukung Belanda. Bahkan ketika ada agresi militer pertama setelah Indonesia diproklamirkan oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, itu mereka merasa dengan harapan nanti Belanda akan menguasai. Nah, Jenderal Sudirman dengan para tentara-tentara dan laskar dari para kiai itu tahu pada waktu itu memang para Habib Ba'alawi, imigran zaman itu memang pro Belanda sejak abad 18. Mereka di bawah Belanda, jadi ngerti. Jadi tidak terpengaruh oleh jargon-jargon, oleh bujukan, oleh pengakuan bahwa Habib Ba'alawi itu keturunan Rasulullah. Bukan hanya saya sekarang aja bahwa mereka itu mengaku sebagai keturunan Rasulullah, tapi pada zaman awal kemerdekaan, pada saat proklamasi maupun pasca proklamasi itu mereka tetap mengatakan sebagai dzurriyyah Rasulullah. Nah, pada masa abad 18, 1888 sampai 1913 itu sebagian para kiai ada yang percaya gitu, sehingga melemahkan perjuangannya. Tetapi pada masa pasca proklamasi, para kiai-kiai itu tidak percaya kalau Habib Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Tetapi Habib Ba'alawi itu adalah para pengkhianat bangsa. Ini dibuktikan dengan tidak ada pun fatwa dari para Habib Ba'alawi tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, Bung Tomo juga ikut andil dalam perang di daerah Palagan Ambarawa juga bersama pasukannya Bung Tomo. Mereka ini dari Surabaya menuju ke daerah Ambarawa juga. Ya, alhamdulillah pertempuran ini dimenangkan oleh Kolonel Sudirman, jabat sebagai Kolonel Sudirman. Pasukan Inggris dan Nika Belanda dapat dipukul mundur di pertempuran Palagan Ambarawa yang sangat sederhana, yang sangat mempunyai nilai kepahlawan yang tinggi. Nah, buku ini menceritakan Kiai Subhi memberikan nasihat kepada Jenderal Sudirman, bukan Habib ya. Ini bukunya, ini sudah saya terbitkan tahun yang lalu, sudah 1000, sudah habis, kini akan saya terbitkan kembali dengan cetak 1000 ini. Perlu diketahui bahwa dalam pertemuan Palagan Ambarawa itu peran daripada para kiai di daerah Jawa Timur sangat besar. Sangat besar.
para kiai-kiai yang di Jawa Tengah yang merupakan keturunan dari mantan Laskar Pangeran Diponegoro itu di sana. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu para kiai tidak percaya dengan keberadaan Habib sebagai Rasulullah, keturunan Rasulullah. Demikian juga Jenderal Sudirman, juga laskar-laskar, juga tentara pejuang tidak percaya. Dibuktikan saat akan perang melawan tentara Inggris dan nikah di Ambarawa, beliaunya meminta restu doa kepada Kiai Subhi itu. Nah, kalau pemirsa melihat foto-foto perjuangan di situ ada bambu runcing. Itu sebenarnya para santri itu. Para santri dan para kiai yang menggunakan senjata bambu runcing. Karena apa? Karena pada waktu itu para militer Belanda, agresi militer pertama itu merampas senjata keris-keris milik penduduk pribumi. Nah, dengan krisisnya senjata keris, apalagi senjata tembak ya. Kalau tembak itu kan habis hasil dari rampasan perang dari Jepang ya. Maka menggunakan senjata bambu runcing. Dengan bambu runcing melawan penjajah Belanda, melucu senjata Jepang sehingga mendapatkan senjata tembak. Juga pakaian pun pada waktu itu ya berasal dari tentara Belanda karena yang bisa kalahkan. Juga pada waktu itu para pejuang juga mendapat pakaian dari pakaian Belanda ya, yang berasal dari kenil ya, di mana kenil itu merupakan banyak orang-orang pribumi Indonesia. Mereka berasal dari Madura, berasal dari Ambon, Makassar, gitu. Dari Batak ini pasukan kenil bergabung di situ. Karena pasukan ini sebenarnya bukan pada masa pemerintahan Belanda, tapi pada masa VOC sudah terbentuk, di mana Belanda hanya 1, 2, 3, 4, tapi tentara yang berasal dari pribumi itu jumlahnya cukup banyak, istilahnya dengan nama Londo Ireng. Tetapi pada masa pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, agresi militer pertama, milisi-milisi yang dibentuk Belanda itu dapat dikalahkan oleh para tentara, yaitu yang tergabung dalam Badan Keamanan Rakyat BKR, kemudian juga Tentara Keamanan Rakyat. Jadi milisi-milisi Belanda itu bisa dikalahkan. Kenapa dapat dikalahkan? Karena tentara BKR, TKR mendapat semangat support dari para kiai yang ada di Jawa Tengah pada waktu itu, bukan dari kalangan imigran zaman maupun bukan dari kalangan Habib Ba'alawi. Ini pemirsa perlu diketahui bahwa tidak ada Habib Ba'alawi yang angkat senjata, tidak ada fatwa Habib Ba'alawi angkat senjata dalam perang Palagan Ambarawa ini. Buku ini saya tulis tentang para kiai siapa saja yang ikut dalam bertempur melawan Belanda, melawan Inggris, karena pada waktu itu bukan Belanda aja tapi
ada pasukan Inggris yang datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Tapi di balik itu sebenarnya ada yang membonceng, yaitu Belanda ingin menguasai kembali Indonesia ini. Tapi alhamdulillah mereka dapat dikalahkan berkat kerjasama antara tentara keamanan rakyat, Badan Keamanan Rakyat bersama para kiai. Sementara Habib tidak ada perannya sama sekali, karena setelah meninggalnya Habib Utsman bin Yahya pada tahun 1913 itu pun kondisi para Habib tidak semakin turun semakin kuat, karena pada waktu itu hampir seluruh Habib itu pro pemerintah Hindia Belanda, karena mereka dibawa Belanda ke Batavia, kemudian menyebar ke berbagai daerah Indonesia. Ini fakta sejarah menyatakan demikian. Ini bisa dibuktikan dengan foto-foto yang ada. Nah, kenapa ada pertempuran Palagan Ambarawa? Karena di situ itu banyak perkebunan yang dimiliki oleh orang-orang Belanda, juga banyak kekuatan Jepang di daerah Palagan, di Ambarawa dan sekitarnya kan. Pemirsa yang saya hormati, bila panjenengan atau Anda ingin memiliki buku ini, silakan menghubungi saya, nomor HP 085648043120. Buku ini akan saya berikan secara gratis, tapi cukup dengan mengganti ongkos kirim. Misalnya ongkos kirim dari Surabaya, ongkos kirim dari Jakarta, ongkos kirim dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Tempat saya adalah di Surabaya. Saya adalah pemilik penerbit menaramadinah.com, pemilik penerbit Menara Madinah, pemilik percetakan Menara Madinah, dan pemimpin redaksi menaramadinah.com. Oleh karena itu, harga buku ini sangat murah sekali. Bisa menghubungi nomor saya sekali lagi, 085648043120. Sekali lagi saya ulangi, 085648043120. Jika panjenengan berminat dengan buku ini sebagai referensi, sebagai seorang NU kultural, sebagai seorang pendukung Kiai Imad, silakan untuk menghubungi saya, akan saya kasih buku ini secara gratis, tapi dengan mengganti ongkos kirim. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.